Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita selalu diberi kesehatan, kesabaran, kekuatan, umur yang bermanfaat. Di video kali ini saya akan berbagi informasi untuk para orang tua yang mempunyai anak sekolah, baik itu di tingkat dasar sampai ke sekolah menengah atas. Bapak dan Ibu dimanapun berada, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu kita semua dalam urusan data anak sekolah. Yang pertama yang akan saya sampaikan berkaitan dengan data mutasi. Saya contohkan, ketika anak mau dimutasi dari SD, SMP, SMA menuju ke sekolahan yang bernaungan di Kemenak, ke MI atau MTS atau ke MA Aliyah, maka persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama surat pindah dari sekolah, yang kedua rapot dari sekolah asal, fotokopi kartu keluarga yang jelas yang bisa dibaca, yang keempat surat mutasi dari Dapodik. Selanjutnya, kalau anak kita dari MI, MTS, MA mau pindah ke SD, ke SMP, ke SMA, maka yang dibutuhkan persyaratannya hampir sama. KK, surat pindah dari sekolahan, rapot, dan surat mutasi dari emis. Yang paling penting adalah emisnya. Yang paling penting adalah surat mutasi Dapodiknya. Karena kalau kita tidak mempunyai surat mutasi dari Dapodik atau emis, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini surat mutasi yang dikeluarkan oleh Dapodik, oleh dinas. Ya. Kalau kita tidak punya surat mutasi dari emis atau dari Dapodik, maka siswa tersebut hanya tercatat sebagai siswa baru di sekolahan yang baru. Tapi di Dapodik atau di emis itu tidak diakui, tidak dicatat. Sehingganya ketika pindahnya dari kelas 1 dia akan terus kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3 dan seterusnya. Tapi ketika waktu ujian ini akan terkendala karena siswa tersebut masih tetap tercatat di sekolahan lama Bapak Ibu. Karena surat pindah sekarang memutasikan anak sekarang itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya cukup surat pindah, rapot, selesai. Tapi kalau tahun ini, tahun kemarin, ini sudah berlaku. Jadi harus ada yang namanya surat mutasi. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau memindahkan anak, pastikan ada surat mutasi dari emis atau dari Dapodik. Karena kalau tidak ada Bapak Ibu, ya mohon maaf, siswa tersebut tidak bisa ikut ke dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ujian. Karena anak tersebut tidak tercatat, tidak diakui, hanya tercatat di sekolahan, tapi secara kedinasan tidak diakui. Jadi sekali lagi, pastikan ketika mau memindahkan anak yang diminta ke sekolahan asal, saya ulang lagi, 1. rapot, yang kedua surat pindah dari sekolahan, yang ketiga surat mutasi. Kalau dari MI, MTS, MA itu mutasi dari emis. Kalau dari SD, SMP, kemudian SMA itu surat mutasi dari Dapodik. Sehingganya kalau punya berkas itu, begitu anak pindah dari sekolah lama menuju sekolahan baru,
maka secara otomatis oleh operator akan diinput, dimasukkan, diterima di sekolahan yang baru. Sebetulnya kalau kita paham, kita tidak ribet, tidak sulit ngurus surat pindah. Kadang ada Bapak dan Ibu, contoh yang lain. Anak tersebut sudah keluar sekolah, keluarnya di kelas 5 misalkan, di kelas 5. Ini keluarnya udah lama, kemudian orang tuanya pindah rumah, jauh misalkan. Nah, ketika anak tersebut pengen disekolahkan, pengen sekolah, maka secara otomatis Bapak dan Ibu ya harus kembali ke sekolahan asal minta surat pindah. Nah, surat pindahnya sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Karena kalau tidak ada surat tersebut, ya anaknya hanya bisa sekolah tapi tidak tercatat di EMIS ataupun di Dapodik. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu kaitannya ngurus mutasi. Kemudian yang lain Bapak dan Ibu yang seringkali kami jumpai, ketika anak tersebut masuk di kelas bawah, kelas 1, di kelas 7, di kelas 10, jadi terkadang terkendala dengan yang namanya kartu keluarga. Jadi biasanya gini Bapak dan Ibu. Nah ini saya contohkan, ini kakaknya sama sekali tidak terbaca. Kalau udah kakaknya seperti ini, bagaimana operator itu bisa melakukan penginputan NIK data yang ada di kakak? Makanya ketika kita mau mendaftarkan anak kita ke sekolahan yang baru, pastikan kakak ini jelas dan bisa dibaca. Biasanya Bapak dan Ibu dianggap tidak penting, padahal sangat dibutuhkan, sangat dipentingkan. Jadi seperti kakak ini kalau kita udah nggak bisa membaca kakak, bagaimana kita mau melakukan proses penginputan? Nah ini biasanya terjadi gini, mumpung ada kakak gratis, mau ada pemilihan, entah itu dewan, legislatif, atau pilihan apa, biasanya banyak promo-promo yang diberikan pembuatan kakak gratis. Tapi kebanyakan hasilnya seperti ini, kakaknya tidak jelas, tidak bisa terbaca. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika anak kita yang pertama, kedua, atau seperti apa, penambahan anggota keluarga atau pengurangan anggota keluarga, nah ini akan membuat kakak baru. Nah, pembuatan kakak baru ini pastikan dulu Bapak dan Ibu, kakak yang Bapak Ibu terima itu sudah betul-betul betul atau masih ada kesalahan. Kalau masih ada kesalahan, sekalian langsung diperbaharui, langsung diperbaiki, sehingga saat kartu keluarga ini dibutuhkan oleh anak terkait dengan data anak di sekolah, maka sudah tidak ada kendala lagi. Yang ketiga Bapak dan Ibu, hal yang mungkin dianggap sepele juga masih terkait dengan data. Biasanya gini, anak tersebut sudah ada di SMP atau di MTS. Nah, data ini yang ada di SMP, di MTS itu mengacu kepada ijazah dari SD atau MI. Kalau di SD ataupun MI, data itu akan mengacu kepada akte kelahiran dan juga kartu keluarga. Jadi di tingkat dasar inilah Bapak dan Ibu harus betul-betul fokus untuk data itu disamakan, disesuaikan dengan akte kelahiran dengan kartu keluarga. Kalau anak tersebut sudah ada di SMP atau di MTS,
pihak MTS atau SMP itu sudah tidak mengacu kepada akte dan KK, tapi mengacu kepada ijazah terakhir SD MI. Jadi yang dijadikan contoh pengisian, yang dijadikan sumber data adalah ijazah. Kalau misalkan gini, di akte kelahiran namanya Ahmad, di SD ijazahnya namanya Muhammad. Nah, berarti di SMP atau MTS-nya itu akan bersumber pada ijazah yang namanya Muhammad. Nah, Bapak dan Ibu ini tidak bisa minta ke SMP MTS untuk data itu mengikuti akte. Kalau pihak SMP MTS mengikuti akte, berarti antara ijazah SMP MTS dengan ijazah SD atau MI itu tidak sama. Jadi tolong diperbaiki datanya dari tingkat dasar. Kasihkan akte kelahiran, kasihkan KK sebagai sumber data di SD atau MI. Yang di MTS dan SMP itu hanya akan bersumber kepada ijazah terakhir yang dikeluarkan tingkat dasar. Jadi informasi dari kami yang kami berikan kepada Bapak Ibu, para orang tua wali, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu sehingganya ke depannya pihak sekolah itu tidak terkendala lagi dengan kaitannya data. Demikian informasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.